Yang kedua yang sangat berpengaruh yang baru terjadi beberapa dalam 1-2 minggu ini adalah The Fed, yaitu bank sentral dari US, itu sedang menaikkan suku bunganya secara bertahap hingga awal 2023. Kenaikan pertama kan terjadi kemarin, menaikkan suku bunganya ke 1,5%. Itu akibatnya membuat perputaran uang US dollar yang biasanya bisa dipakai untuk likuiditas ke berbagai jenis trading saham, komoditas, kripto, itu sekarang mulai menghilang karena kembali ke bank untuk menikmati kenaikan suku bunga dari The Fed ini. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa semua jenis komoditas, semua kripto, dan semua saham sekarang likuiditasnya jadi berkurang. Efeknya apa? Kalau likuiditasnya berkurang, kita harus tahu semua jenis trading itu berdasarkan demand dan supply. Pada saat likuiditas daripada US dollar berkurang, itu artinya demand-nya akan berkurang. Kalau demand-nya berkurang, itu artinya harganya cenderung akan turun. Kurang lebih demikian. Oke, sekarang siap, berarti dari efek fundamentalnya juga perlu diperhatikan ya Pak ya, nggak hanya dari Betul. ya, maksudnya nggak hanya dari siklus yang 4 tahunan, ternyata fundamentalnya juga mempengaruhi investasi kripto gitu ya Pak ya. Karena kan selama ini kan Betul, orang-orang, ya. ya karena kan orang-orang mikirnya kan kripto nggak ada fundamentalnya gitu kan, cuman nggak bisa dibaca secara fundamental, ternyata nggak juga ya Pak. Ternyata kripto juga Nggak bisa juga. berpengaruh terhadap Sebenarnya fundamental itu. betul, kripto tuh banyak cara mengukur fundamental selain Oke, daripada faktor demand, supply, ekosistem. betul. Bahkan kita mengukur nilai intrinsik daripada kripto bisa dilakukan, khususnya untuk kripto-kripto yang berbasiskan proof of works. Oke. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya nilai fundamental, nilai intrinsik daripada Bitcoin itu berapa per hari ini, itu bisa kita hitung dengan cara kita menghitung biaya pengeluaran penciptaan daripada Bitcoin. Nanti kita akan mendapatkan harga fundamentalnya. Oke, siap tuh. Itu info lagi buat teman kumparan semua, ternyata investasi di kripto juga perlu fundamental ya Pak Oscar. Oke, sekarang kita coba bahas tentang kripto secara umum ya Pak. Bukan cuma Terra Luna aja, maksudnya kalau untuk peluangnya sendiri nih Pak, bagi para investor yang ingin masuk ke kripto di tengah kondisi seperti ini, yang tadi Pak Oscar juga sudah bilang fundamentalnya, lonjakan inflasi, kenaikan suku bunga juga, bank-bank sentral juga sudah mulai menerapkan suku bunga tinggi, era suku bunga tinggi gitu. Apakah ini jadi kesempatan yang baik untuk investor kripto pemula atau justru dihindari, Pak? Ini kesempatan yang bagus dong. Ini Oke. kesempatan yang bagus untuk membeli. Kenapa? Karena ini saat turun kan saatnya tepat untuk membeli ya. Nanti kalau sudah naik seperti tahun Betul. 2021 kemarin, itu Iya, saatnya menjual itu. betul. Tapi kadang orang Cuannya, kebalik ya, iya. sukanya waktu jual malah beli, waktu beli malah jual itu. Karena Oke. kalau memang saat market depresi itu momen tepat untuk beli. Ya. Oke. Kalau pada saat market euforia, bersukacita semua orang trading kripto, itu artinya saatnya menjual gitu. Ya. Kan itu prinsip dasarnya investasi kan. Jadi kalau kita Betul. lihat prinsipnya Warren Buffett kan gitu. Warren Buffett saat ini kan melakukan pembelanjaan besar-besaran, pembelian besar-besaran. Karena ini momennya depresi, orang-orang pada melepaskan asetnya dengan harga murah gitu. Betul. Siap. Ya, ini berlaku juga di kripto. Oke, tuh buat teman kumparan catat ya. Ini adalah waktu yang tepat kita buat akumulasi beli aset kripto. Pak, kita mulai lagi buat pertanyaan dari teman kumparannya. Teman kumparan ya Pak, kayaknya udah mulai banyak yang mau nanya ke Pak Oscar terkait investasi kripto. Yang pertama itu ada dari @willy.hoky4. Hoki4. Adakah tips dan trik agar mudah mengetahui keadaan pasar aset kripto, baik berdasarkan analisa fundamental atau teknikal, atau lebih ke permainan sentimen berita aja? Gimana tuh Pak? Ya, ini bisa tergantung orangnya lebih suka mengamati dari fundamental atau teknikal sih. Oke. Karena semua jenis komoditas itu kan bisa dilihat secara teknikal atau fundamental ya. Tapi kalau kita memang bermainnya di jangka panjang, ada baiknya kita lebih lihat fundamental. Tapi kalau kita memang tipe orang yang trading untuk jangka pendek, itu teknikal jauh lebih berpengaruh. Ya, jadi ini kembali ke tipenya bagaimana dan perdagangannya bagaimana. Ya. Bukan berarti yang satu benar yang satu salah, karena dua-duanya itu saling mengaruhi kan. Betul. Siap. Ada lagi Pak pertanyaan dari @ebzbis6468.
Dia nanya, apa mungkin nanti Bitcoin bernasib seperti Terra Luna? Apa karena supply-nya kebanyakan? Waduh, Bitcoin bernasib Terra Luna. Aduh, gimana nih Pak? Bisa nggak kira-kira? Kalau Bitcoin seperti Terra Luna itu agak susah ya, Betul. karena yang pertama Terra Luna itu kan token, basisnya token, jadi Hmm. supply-nya memang nggak dikunci kan. Hmm. Makanya supply daripada Terra Luna kan jadi sangat banyak ya. Hmm. Nah, kalau Bitcoin kan supply-nya memang dari awal sehingga sekarang di set maksimal cuma bisa 21 juta Bitcoin. Oh. Jadi jumlah supply daripada Bitcoin itu sangat tipis, sangat kecil. Hal itu yang Hmm. membuat kenapa harga Bitcoin, saya nunggu Bitcoin jatuh-jatuh, nggak jatuh-jatuh gitu harganya. Jadi sama seperti kita mengharap harga emas itu jatuh seperti harga komoditas apa misalnya, Hmm. kayak seperti perak ya. Hmm. Kan dulu orang itu lebih tergila-gila akan perak daripada emas kan. Hmm. Cuma ternyata supply perak lebih besar, akhirnya harga perak jauh lebih murah gitu kan. Hmm. Betul. Tuh buat si Ebis 6408, semoga itu pertanyaannya terjawab ya oleh Pak Oscar. Nah, tadi 2 pertanyaan tadi dari @willy.hoki4 dan Ebizebis berhasil mendapatkan saldo digital masing-masing Rp100.000 dari Kumparan. Buat teman-teman Kumparan lainnya, jangan malu-malu untuk bertanya. Kamu masih punya 1 kesempatan lagi untuk bertanya dan mendapatkan jawaban secara langsung dari Pak Oscar. Cuma di Kumparan loh, kamu bisa dapat ilmu dari para expert, terus dapat hadiah saldo digital juga. Makanya jangan sampai kelewatan sesi Q&A berikutnya. Sekarang saya lagi mau nanya lagi ke Pak Oscar. Tadi kan kita sempat ngobrol ya Pak, tentang peluang bagi para investor, khususnya pemula yang mau memulai investasi di pasar kripto. Tapi sebetulnya bagaimana sih Pak prospek pasar kripto ke depannya? Kira-kira menurut Pak Oscar, apakah masih cukup prospektif atau kayaknya kita harus mulai pertimbangkan untuk coba yang pasar yang lain deh Pak? Kalau menurut saya ini masih sangat prospektif ya. Kalau kita lihat perkembangan daripada ekosistem Bitcoin itu makin bertambah dari waktu ke waktu. Setelah Ethereum juga makin tambah waktu ke waktu. Dan penurunan harga kripto sekarang ini nggak seberapa dibandingkan kenaikannya di tahun 2020 kemarin. Ya, jadi harga Bitcoin ini cuma naik dibandingkan 2 tahun lalu, dibandingkan 3 tahun lalu ini masih lebih tinggi gitu. Ya. Oleh karena itu kalau ditanya apakah ini benar-benar jatuh, bubble-nya pecah, saya kira masih jauh sih dari itu. Oke. Bitcoin juga harganya sekarang masih 30.000 US dollar per satu Bitcoin kan. Padahal kalau kita lihat Bitcoin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, waktu kita bilang Bitcoin bakal menyentuh 10.000 dolar, semua orang pada nggak percaya, semua orang bilang Bitcoin 10.000 dolar itu kemahalan gitu. Nah sekarang Bitcoin 30.000 dolar ini, ya, masih 3 kali lipat dibandingkan 10.000 dolar. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini masih bagus, saya kira masih sangat bagus ya. Ini cuma tentang sudut pandang aja. Kalau sudut pandang orang yang kemarin memang belinya waktu titik tertingginya di harga 800 juta, memang kelihatannya Bitcoin turun setengahnya. Betul. Tapi pada saat kita harus tahu bahwa Bitcoin di titik yang 800 juta itu terjadi di kurva 4 tahun sekali. Ya. Sama seperti waktu terjadi di tahun 2017 kemarin, Bitcoin waktu menyentuh 250 juta, ya orang akan bilang, karena waktu itu harga Bitcoin sempat turun dari 250 juta turun ke 60 juta rupiah per satu Bitcoin. Ya. Orang-orang yang beli di Bitcoin di harga 200 juta sekian, mereka merasa, Bitcoin nggak mungkin lagi kembali ke 200 juta. Tapi ternyata akhirnya Bitcoin ke harga 800 juta. Siap. Berarti masih prospektif ya Pak ya? Kalau gitu... Masih sangat prospektif. Siap. Pak, tolong dong Pak Oscar kasih tips dan triknya mengenai bagaimana cara kita bisa mulai berinvestasi di kripto secara aman dan tetap, maksudnya istilahnya tetap secure gitu ya Pak, bagi siapapun gitu, bagi pemula ataupun yang emang udah mulai terjun duluan di pasar kripto. Tips and triknya nih Pak Oscar. Tips pertama, belilah di Indodax. Bercanda. Baik. Ya, bercanda tapi serius itu. Ya. Tips kedua, saran saya, yang pertama adalah kalau kita trading di kripto, karena kripto itu pola perdagangan spot market. Ya. Pola perdagangan spot market itu sangat penting untuk menggunakan uang dingin, jangan menggunakan uang panas. Kenapa? Betul. Karena pola perdagangan di spot market itu artinya kita yang menentukan kapan saat membeli dan kapan saat menjual. Pada saat terjadi penurunan, kalau kita trading di derivatif, kita akan kena margin call. Kalau derivatif ya, kita akan kena margin call, posisi kita akan dilikuidasi. Tapi kalau kita di spot market, seperti di Indodax contohnya, kita nggak akan dilikuidasi. Mau turunnya berapa jauh pun, mau turun
30%, 50%, 70%. Betul. Selama kita pakai uang dingin, kita jangan khawatir. Hmm. Kenapa? Karena kita tidak dipaksa untuk menjual. Hmm. Pada saat nanti harganya kembali ke titik harga di mana kita beli, itulah pada saat kita baru menjual. Jadi nggak usah dipedulikan harganya turun berapa jauh. Betul. Kita cukup cari harga penjualan kita, target jual kita berapa. Oke. Itu cuma bisa dilakukan kalau Anda menggunakan uang dingin. Oke. Tapi kalau Anda menggunakan uang panas, itu Anda akan kalah dengan bunga, Anda akan kalah dengan tempo dan lain sebagainya. Betul. Tips yang ketiga, kalau memang Anda memang trading kripto, pastikan Anda trading di koin-koin yang memiliki market cap cukup besar, khususnya di saat sekarang ini ya. Ya. Kalau memang Anda tradingnya di kripto yang punya market cap cukup besar, itu minimal likuiditas daripada perdagangan kriptonya bisa dijamin. Ya, contohnya kalau kita trading Bitcoin, kita bisa melihat di mana transaksi Bitcoin itu market cap-nya sekitar 500 miliar US dollar. Ya, itu artinya itu ada 500 miliar US dollar yang menjadi valuasi daripada Bitcoin. Itu jauh lebih aman daripada kita trading kripto-kripto yang valuasinya mungkin cuma 10 juta dolar misalnya. Betul. Ya, istilahnya kalau di saham itu ada yang namanya saham blue chip, ada yang namanya saham gorengan gitu. Betul. Ya, kurang lebih seperti itu. Siap. Yang tadi Pak mungkin bisa dijelasin mungkin Pak dari buat teman kemarin semua. Apa yang dimaksud dengan dana dingin dan dana panas tuh Pak? Dana dingin untuk buat investasi, dana panas nggak boleh buat investasi. Mungkin bisa dijelasin Pak. Nah, kalau dana dingin itu maksudnya uang-uang yang sebenarnya kita nggak benar-benar perlu gunakan. Uang-uang yang kalau misalnya nggak kita gunakan atau hilang tuh kita lupa gitu, nggak ada masalah. Ya. Kalau uang panas itu uang yang perlu digunakan dalam tempo waktu dekat. Jadi misalnya uang yang kita alokasikan untuk uang sekolah anak, uang yang kita alokasikan untuk membayar utang, nah, itu uang panas, dana panas. Tapi kalau uang dana dingin itu adalah dana yang sebenarnya kita siapkan benar-benar untuk investasi dan kita siap dana itu bakal berkurang atau bertambah karena hasil investasi kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi bukan berarti dana panas itu artinya dana dari hasil nggak jelas, nggak seperti itu juga. Ya. Kadang ada orang menyebut uang panas itu uang dari hasil perbuatan yang tidak baik gitu kan. Yang saya maksud dana panas adalah dana yang memiliki deadline kapan harus digunakan. Siap. Iya betul Pak. Berarti kalau nggak hanya buat di kripto aja ya Pak, kalau misalkan investasi itu emang tidak disarankan untuk menggunakan dana-dana panas yang tadi ya Pak, harus benar dana dari kantong kita sendiri supaya kalau misalkan loss tadi nggak terlalu sakit banget ya Pak, nggak terkejar dengan bukan masalah itu. Karena kita harus tahu perdagangan spot market itu agak beda dengan derivatif. Perdagangan spot market itu perdagangan yang kita memilih sendiri kapan untuk menjual. Jadi bukan seperti derivatif di mana kita memang pada prinsipnya itu berdagang dengan meminjam dana broker. Ya, atau trading margin istilahnya. Kita trading dengan cara meminjam uang oleh broker. Makanya kalau harganya turun terus, broker akan memaksa Anda menjual. Secara sistem otomatis dijual. Nah, kalau spot market, itu broker nggak berhak untuk memaksa Anda menjual. Jadi Indodax itu tidak pernah berhak memaksa Anda menjual Bitcoin Anda. Misalnya seperti itu. Makanya penting untuk menggunakan uang dingin. Oke, siap. Pak Oscar tadi tipsnya tuh udah mulai nggak usah pakai dana dingin, nggak usah pakai dana panas, harus pakai dana dingin. Terus juga harus memilih aset kripto yang bagus gitu ya Pak. Nah, selain dari tadi Pak Oscar bilang market cap yang besar gitu ya, ada nggak sih Pak tips yang lain supaya kita memilih aset kripto yang bagus gitu Pak? Atau ciri-cirinya dan kriterianya gitu Pak? Siap. Kalau kita milih aset kripto, salah satu yang bisa kita ukur itu adalah dari tempat perdagangannya. Jadi kita bisa melihat kripto A misalnya. Kripto A ini diperdagangkan di mana aja. Selain di Indodax ada didagangkan di mana aja. Yang aman adalah kripto yang memiliki tempat perdagangan lebih dari 5. Lebih dari 5. Misalnya kripto ini diperdagangkan di exchange A, exchange B, exchange C, exchange D, exchange E. Dan yang paling ideal apabila kriptonya ini diperdagangkan di 5 exchange itu 5-5-nya memiliki negara yang berbeda-beda. Kenapa? Alasannya supaya apabila kripto itu di-delisting di salah satu exchange, kripto itu tetap punya nilai di exchange yang lain.
Sehingga apabila suatu negara memaksa exchange tersebut untuk mendelisting, ya, seperti contohnya Indodax itu ada melisting beberapa token yang mungkin cuma ada di Indodax saja kan. Nah, kalau Indodax dipaksa mendelisting token itu, otomatis token itu jadi nggak ada nilainya. Kenapa? Karena jadi nggak bisa diperdagangkan di tempat lain. Oleh karena itu sangat ideal apabila kita bisa memilih token yang diperdagangkan nggak cuma di Indodax, tapi juga di exchange-exchange lain. Ya, sehingga itu membuat lebih keamanan dan kenyamanan bagi para tradernya. Oke, siap. Tadi itu tips dan triknya nggak cuma buat teman kumparan juga yang di rumah. Saya juga kayak tadi itu mengingat gitu ya dan kayak menghafal gitu gimana caranya supaya nyari-nyari koin yang emang aman dan kedepannya nggak turun banyak gitu ya Pak ya. Dari tadi udah banyak sekali pertanyaan yang masuk Pak Oscar. Terus juga, tapi masih ada juga. Jadi kita langsung aja bacain pertanyaan yang kelima dari teman kumparan. Pertanyaannya itu ada dari Herman Sudako. Bagaimana cara mengatur psikologis dalam trading maupun investasi kripto, Pak, agar kita nggak greedy dan fear dengan kenaikan dan penurunan harga kripto? Silakan Pak Oscar. Ya, jadi bagaimana supaya nggak fear dan greedy atas harga kripto ya? Ini sesuatu yang agak susah sih untuk dijawab karena ini tentang psikologis manusia kan. Manusia itu by default itu akan greedy. Ya, apalagi trader sudah pasti greedy. Itu agak susah itu. Ya. Karena trader itu kita makanya ada istilah trader yang baik adalah trader yang mampu mengendalikan perasaannya. Yang mampu mengalahkan alam bawah sadarnya sendiri kan. Nah, bagaimana cara paling gampang kalau ditanya ke saya, kalau memang Anda adalah trader jangka panjang, ini masih gampang cara menjawabnya. Tapi kalau Anda adalah trader jangka pendek itu agak susah. Kalau trader jangka panjang caranya sederhana. Jadi kalau misalnya Anda yakin Bitcoin itu harga terbaik untuk beli sekarang, misalnya contohnya, ya Anda beli aja Bitcoinnya. Setelah Anda beli, aplikasinya Anda tutup, terus Anda jangan lihat-lihat lagi berita tentang Bitcoin, Anda jangan lihat lagi berita apapun. Kemudian tahun depan baru Anda buka, Anda lihat harga Bitcoinnya berapa. Nah, karena dengan kita tidak mengetahui informasi terlalu banyak, itu Anda akan tidak lagi greedy, tidak akan lagi fear. Ya, kalau cara paling sederhananya sih seperti itu ya. Itu yang salah satu cara yang banyak diterapkan orang-orang yang melakukan investasi jangka panjang. Iya, betul banget. Betul Pak Oscar. Semoga tadi pertanyaan dari Pak Oscar bisa membantu dan menghilangkan rasa penasaran teman-teman kumparan semuanya. Dan untuk Herman Sudako, selamat. Kamu juga berhasil mendapatkan hadiah saldo digital Rp100.000 dari kumparan. Buat yang tadi pertanyaannya belum terjawab, nggak perlu sedih karena kelas investasi masih akan ada lagi di bulan depan. Jadi tungguin dan pantengin terus Instagram @kumparan.com ya. Supaya kamu nggak ketinggalan jadwal untuk episode berikutnya. Nggak terasa juga Pak Oscar, sudah 45 menit kita ngobrolin seputar hal-hal yang terjadi dengan Terra Crypto. Kemudian kondisi pasar kripto terkini yang sedang melemah dan apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai investor supaya nggak ikutan panik gitu ya. Intinya sih nggak perlu langsung panik, apalagi sampai bikin teman kumparan kampok untuk investasi. Dianalisis dulu faktor-faktor yang mempengaruhi tren pelemahan di aset kripto, supaya siapa tahu sebenarnya masih ada celah untuk prospek untuk kembali rebound gitu ya Pak. Pak Oscar, sebelum kita closing mungkin ada closing statement atau pesan untuk teman kumparan di rumah yang mau mencoba investasi di kripto Pak. Silakan. Ya, menurut saya ini adalah momentum yang bagus ya di Indonesia karena Indonesia ini memiliki pajak final atas kripto. Ini sesuatu yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, jadi ini kesempatan yang bagus untuk para trader kripto untuk trading kripto karena pajaknya itu sangat murah. Ya, dibandingkan kalau misalnya kita trading apapun bahkan kalau kita kerja itu kan tarif pajak kita itu kan puluhan persen, 20% sampai 35% ya. Nah, tapi kalau di kripto itu tarif pajaknya sudah termasuk semua biaya tradingnya, ya di Indodax contohnya, itu sudah termasuk semuanya. Sehingga hasil perdagangan dari kripto itu bisa kita nikmati sepenuhnya tanpa lagi perlu membayar pajak tambahan. Ya, ini salah satu hal yang positif tentang perkembangan kripto di Indonesia. Yang kedua, kita harus memahami apa itu kurva 4 tahunan. Jangan terlalu panik untuk melihat keadaan sekarang, karena ini sudah terjadi berkali-kali dan setiap 4 tahun kita membahas mengenai hal ini. Jadi
Untuk teman-teman yang baru mengenal kripto 1-2 tahun ini, coba membaca berita kilas balik ke belakang. Setiap kali terjadi titik harga tertinggi, tahun berikutnya itu kita membahas mengenai apakah Bitcoin akan scam. Jadi ini sudah dibahas berkali-kali, dan karena kalau kita sudah melihat berita-berita ke belakang, kita akan jauh lebih tenang. Ya, kalau kita sudah melihat apa yang terjadi tahun 2018, kita melihat apa yang terjadi tahun 2014, ya, kita akan jadi jauh lebih mengerti market itu bagaimana. Pada saat kita mengerti, kita akan jauh lebih tenang. Siap, siap Pak Oscar. Pak Oscar, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk diskusi dan sharing pengetahuan kondisi pasar kripto saat ini.